Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1135 yang lalu ditutup dengan adegan pesta yang sangat meriah, yang bahkan dihadiri oleh tetua Elbaf yaitu Jarul si Jenggot Gunung. Kru topi jerami dan para raksasa terlihat sangat menikmati pesta, hingga tidak sadar akan bahaya besar yang sudah datang, yaitu penyusup dari Ksatria Suci. Para Ksatria Suci ini datang ke Elbaf dengan teknik teleportasi yang terlihat sangat praktis untuk bepergian ke tempat yang jauh. Teknik teleportasi ini juga digunakan oleh para Gorosei ketika datang ke Pulau Egghead. Namun ada satu hal yang sangat berbeda antara teleportasi yang dilakukan Ksatria Suci dengan yang dilakukan oleh para Gorosei. Jika diingat-ingat, para Gorosei bisa berteleportasi ke Egghead setelah dipanggil oleh Gorosei Sartun yang sudah sampai di sana lebih dulu. Jadi untuk Sartun sendiri harus repot-repot naik kapal dulu agar bisa sampai ke Egghead. Jadi berdasarkan hal itu dapat diambil kesimpulan awal ya, bahwa teleportasi dari para Gorosei itu membutuhkan syarat, yaitu salah satu dari mereka harus sampai ke tempat tujuan, barulah bisa memanggil para Gorosei lain dengan teknik teleportasinya. Nah, hal itu tampaknya berbeda dengan yang dilakukan oleh para Ksatria Suci. Mereka tampak bisa berteleportasi ke Pulau Elbaf tanpa syarat seperti para Gorosei. Tidak ada salah satu anggota Ksatria Suci yang harus repot-repot secara manual datang ke Elbaf menggunakan kapal. Hal ini tentu bisa menunjukkan jika kemampuan teleportasi yang dilakukan oleh Ksatria Suci lebih tinggi daripada para Gorosei. Selanjutnya, scene bisa berpindah ke Mariejoa. Di sini para Gorosei sedang melakukan rapat, tentunya dengan personel baru ya, yaitu Garling Vigarland yang menggantikan posisi Gorosei Sartun. Di sini mereka sedang membahas misi dari dua anggota Ksatria Suci di Elbaf. Ternyata misi utamanya adalah untuk menghabisi Loki. Bukan karena pemerintah dunia takut dengan kekuatan Loki, tetapi karena pemerintah dunia khawatir jika buah iblis yang dimakan oleh Loki bisa bangkit atau awakening. Ya, buah iblis yang dimakan Loki ini bisa jadi adalah Mythical Swan Dewa Elbaf yang setingkat dengan Mythical Swan Nika. Hal ini bisa menjelaskan mengapa Joybo sang pengguna kekuatan Nika di masa lalu punya kedekatan khusus dengan Elbaf. Selanjutnya, Garling Vigarland bisa memulai pembicaraan mengenai perubahan ideologi yang dilakukan oleh Raja Hallard, yang mana Elbaf tidak lagi mengutamakan kekerasan dan pertempuran. Garling mengatakan hal ini bisa mengancam keseimbangan dunia, karena menurutnya dunia ini membutuhkan konflik agar bisa memunculkan para pemenang dan para pecundang, serta supaya bisa muncul orang-orang yang berkuasa dan orang-orang yang ditindas. Nah, ketika Garling membicarakan tentang ideologi baru Elbaf itu, scene bisa berpindah ke lokasi pesta kru topi jerami dan para raksasa. Di sini Jarul sebagai tetua Elbaf bercerita tentang kegagahan dan kekuatan para raksasa dalam medan pertempuran. Kenangan itu masih teringat jelas dalam ingatan Jarul ketika dia dan saudaranya sedang menjadi kapten bajak laut raksasa. Bangsa raksasa kala itu ditakuti dan disegani oleh orang-orang di seluruh penjuru dunia. Namun sekarang Jarul merasa Elbaf sudah banyak berubah semenjak Raja Hallard mengembangkan ideologi yang cinta damai. Jarul pun memahami jika keadaan damai itu baik, tapi jika terlalu damai, bangsa raksasa akan menjadi lemah dan rentan untuk dihancurkan oleh orang-orang dari luar sana. Selanjutnya, scene bisa menunjukkan lokasi Monkey D. Dragon dan pasukan revolusi. Mereka sedang bersiap untuk meninggalkan Pulau Kamabaka karena Ksatria Suci sudah mulai bergerak. Ya, di sini Dragon tahu jika Ksatria Suci bisa menggunakan kemampuan teleportasi. Jadi mereka tidak boleh lama-lama tinggal di suatu tempat, karena saat lokasi mereka diketahui, maka bisa langsung diserang oleh Ksatria Suci. Nah, saat itu tiba-tiba seorang kroco revolusioner bisa bertanya, mengapa tidak menghadapi mereka saja saat muncul di hadapan kita? Rasanya pasukan revolusi yang full squad bisa menghalau serangan musuh.
Nah, Dragon yang mendengar hal itu bisa tampak kesal karena salah satu anak buahnya tidak memahami situasi pertempuran saat ini. Dragon pun menegaskan jika ksatria suci itu adalah orang-orang kuat yang sangat berbahaya. Mereka merupakan pertahanan terkuat milik pemerintah dunia yang hanya turun tangan untuk mengatasi masalah super besar. Dan masalahnya di sini adalah jika pasukan revolusi diserang, tentu mereka tak punya rencana matang untuk menghalaunya. Jadi rencana terbaik saat ini adalah segera pindah dan kemudian mengatur strategi untuk menyerang ksatria suci terlebih dahulu. Nah, ketika Dragon membicarakan tentang ksatria suci, kita bisa melihat kembali aksi dari para penyusup Elbaf. Sebelumnya, wanita misterius sudah menggunakan kemampuan perbanya, dan sekarang kembaran Sang bisa jadi akan mulai beraksi. Dia pun ikut bertanya kepada raksasa satunya, tapi si raksasa tetap tidak mau memberitahukan di mana keberadaan Loki. Tapi tampaknya pendirian raksasa penjaga itu tidak berlangsung lama, karena kembaran Sangs bisa menggunakan Hosoku Haki yang sangat mengancam dan mengintimidasi. Pancaran Hosoku Haki dari kembaran Sangs itu membuat penjaga raksasa sangat ketakutan, tapi tidak membuatnya pingsan. Nah, tidak pingsan di sini bukan karena si raksasa kuat untuk menahan Hosoku Haki ya, tetapi kembaran Sangs memang membuat Hosoku Hakinya berfungsi sebagai alat penekan mental saja, tidak sampai digunakan untuk membuat targetnya pingsan. Teknik ini terlihat sangat efektif untuk menginterogasi lawan, karena lawan akan kena mental parah tetapi tetap dipaksa untuk selalu sadar. Akhirnya penjaga raksasa itu pun membocorkan keberadaan Loki yang sedang dirantai di dunia bawah Elbaf. Kedua anggota ksatria suci itu pun langsung bergerak menuju lokasi dunia bawah tempat Loki dirantai. Tentu saja untuk menjalankan misinya, yaitu menghabisi sang pangeran Elbaf, Loki. Oke, itu aja prediksi Mimin untuk video kali ini ya. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!